Sebelumnya kali ini tuh saya akan melakukan presentasi terkait produk Fortinet dengan tema Protecting Operational Technology Using Fortinet Security Fabric. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum tahu, Exclusive Networks ini adalah distributor resmi. Kita menjual berbagai macam produk cyber security, salah satunya Fortinet. Jadi di sesi presentasi kali ini saya akan membahas lebih banyak terkait solusi operational teknologi dari Fortinet. Oke, jadi mungkin saya awalnya akan berbicara terkait apa itu OT atau Operational Technology. Jadi OT ini mungkin singkatan yang udah kita tahu itu adalah Operational Technology, di mana umumnya itu tuh digunakan pada industri chemical manufacture ataupun industrial automation seperti oil and gas, chemical manufacturing dan lain-lainnya. Terus juga perusahaan OT ini biasanya itu tuh identik dengan perangkat-perangkat sensor yang berfungsinya itu tuh untuk melakukan monitoring, kontrol, atau operate ya. Jadi kalau kita berbicara terkait perusahaan manufaktur atau industrial itu banyak perangkat-perangkat kayak misalnya sensor suhu untuk mengukur suhu atau sensor listrik, sensor fire. Nah, itu semua termasuk salah satu perangkat dari OT. Lalu juga sensor-sensor tersebut tuh pasti akan dilakukan monitoring oleh tim operasional dari perusahaan OT ini. Nah, untuk monitoringnya itu juga pasti ada perangkatnya sendiri. Nah, jadi OT ini tuh kita juga perlu fokus untuk melakukan proteksi aset terhadap perangkat-perangkat dari OT ini ya tentunya. Nah, ini ada overview dari topologi dari IT dan OT. Jadi itu mungkin di perusahaan saat ini tuh kita tuh fokusnya hanya untuk melindungi aset-aset IT aja. Misalnya aset-aset IT itu kayak misalnya kalau kita deploy web server misalnya ya, atau server-server yang berfungsi untuk menampung data-data aset internal perusahaan. Tapi kita juga perlu aware terkait untuk melindungi aset-aset kita yang ada di bagian operasional teknologi. Kayak misalnya tuh kayak ada ini nih, suhu sensor, valve, pump, PLC, controller, HMI, SCADA, dan lain-lainnya. Di tengah-tengah antara topologi IT dan OT, itu kalau kita lihat tuh kayak ada garis merah itu. Jadi itu tuh kayak pemisah antara segmen IT dan OT. Jadi itu umumnya itu tuh dibutuhkan solusi cyber security untuk penengah antara bagian IT dan OT. Kenapa adanya solusi cyber security? Karena misalnya itu terjadi serangan yang mengarah ke aset segmen IT ya misalnya. Pasti itu serangan malware itu tuh umum itu akan menyebar. Dia tuh akan menyebar dari segmen IT bisa sampai ke segmen OT dan sebaliknya ya. Atau misalnya kalau ada serangan malware, dia menyebar ke OT, itu pasti akan menyebar ke segmen IT. Nah, jadi kita perlu nih adanya solusi cyber security yang bisa melindungi untuk segmen IT dan segmen OT. Kayak gitu. Nah, jadi ini juga ada beberapa challenge dari untuk melakukan securing operational technology, di mana challenge yang pertama itu kebanyakan itu perusahaan yang bergerak di bidang OT itu masih kurang adanya solusi cyber security. Nah, tadi jadi yang mungkin kita ini tuh hanya fokus pada untuk melindungi segmen IT aja. Tetapi itu segmen OT-nya itu jarang kita pedulikan gitu ya. Banyak dana kita alokasikan untuk melindungi cyber security di bidang IT, tetapi OT-nya itu nggak dilindungi. Padahal OT itu juga perlu kita lindungin juga karena banyak aset-aset yang penting. Terus yang kedua juga semakin berkembangnya teknologi juga pasti itu serangan-serangan yang mengarah ke bidang IT dan OT itu pasti semakin banyak. Yang ketiga itu juga ada remote access. Jadi tuh mungkin juga ada third parties ya atau vendor yang butuh untuk melakukan monitoring ke perangkat-perangkat OT kita. Misalnya melakukan monitoring ke perangkat sensor kita untuk melakukan checking atau maintenance gitu ya. Dan juga kalau kita memberikan remote access ke
pihak lain itu juga pasti ada chance juga untuk terjadinya serangan yang mengarah ke aset kita. Yang terakhir juga pasti increasing new technologies di bidang IoT dan cloud. Nah, jadi ini ada beberapa serangan yang dirangkum oleh Fortinet yang bergerak serangan-serangan OT ya dari tahun 2010 sampai tahun 2021. Jadi itu salah satu serangan yang akan saya bahas itu mungkin ada salah satu di bidang nama perusahaan itu ada Merck & Co. Jadi itu dia bergerak di bidang industri di salah satu perusahaan di Amerika. Jadi di perusahaan ini tuh dia itu tuh memproduksi suatu barang, ada aset gitu ya yang diproduksi, dan di kantornya itu tuh ada sensor suhu untuk mengukur suhu di pabriknya gitu ya. Ada attacker ini, dia itu menyerang ke sensor suhu itu. Jadi dari sensor suhu, si attacker ini tuh masuk ke sensor suhu tersebut, attackernya ini tuh dia punya akses ke seluruh sistem dari perusahaan tersebut. Jadi itu akibatnya itu perusahaan itu tuh produksinya itu tuh mati. Nah, yang pasti kita tahu juga tuh, misalnya kalau di perusahaan manufaktur, operasionalnya itu mati dalam hitungan detik aja tuh pasti kerugian itu pasti cukup banyak ya. Mungkin tuh bisa sampai miliaran atau triliunan dolar lah. Nah itu salah satu use case dari Merck & Co. Lalu juga salah satu use case yang lain itu ada di perusahaan kasino di Amerika juga. Jadi itu di perusahaan kasinonya ini tuh ada akuarium ikan. Di akuarium ikannya itu juga ada sensor suhu juga tuh. Si attackernya itu tuh dia masuk lewat situ, dia juga bisa masuk ke keseluruhan sistem dari kasino itu, dan semua data-data di kasino itu diambil oleh hackernya itu, dijual di dark web. Nah, jadi inti yang saya maksudkan adalah bahwa tuh aset-aset dari OT ini juga perlu kita lindungi. Karena mungkin kita berangkat wah kayak sensor suhu atau sensor fire nggak perlu kita lindungin, padahal itu salah. Itu juga perlu kita lindungin karena sensor itu tuh dia bergerak pas itu ada operasional sistemnya, ada controllernya, itu aset juga bisa masuk lewat situ, kayak gitu ya. Nah, ini juga Gartner itu merilis, jadi itu dia memprediksi bahwa sampai tahun 2025 itu juga pasti serangan yang mengarah kepada OT itu juga pasti semakin banyak. Nah, jadi kita juga harus aware nih kepada kalau kita Bapak dan Ibu itu bergerak di bidang OT kayak industrial atau manufaktur, kita juga harus aware nih terhadap aset-aset OT kita. Karena di use case yang sebelumnya itu tuh ada perusahaan yang mengalami kerugian tuh sampai miliaran dolar. Nah, jadi sebenarnya itu ada beberapa perbedaan antara aset-aset IT dan OT. Jadi itu kalau kita berbicara terkait availability requirement ya, pasti kalau OT itu dia availability-nya itu pasti sangat kritikal. Karena mungkin perusahaan OT itu memproduksi spare part mobil, spare part motor, atau memproduksi apapun gitu ya. Itu pasti tidak boleh terjadi adanya downtime. Karena mungkin kalau terjadinya downtime 1 detik, hitungan detik itu kerugiannya itu bisa miliaran dolar. Tapi mungkin kalau topologi IT ya, di desain IT itu kalau misalnya ada downtime, mungkin cuma downtime 1-2 menit masih oke gitu ya. Tidak ada terjadi kerugian uang, mungkin hanya networknya down, tidak bisa diakses, mungkin kayak gitu. Terus juga untuk komponen lifetime-nya juga kalau kita berbicara terkait perangkat IT, kayak misalnya router, switch, atau access point, itu rata-rata itu perangkat IT itu tuh end of life-nya itu bisa sampai paling lama tuh 5 tahun. Jadi 5 tahun diproduksi pasti ada rilis perangkat baru gitu ya, yang lebih baru. Terus kalau kita berbicara terkait perangkat OT itu umurnya itu bisa sampai 20 tahun lebih gitu ya. Jadi umurnya sangat panjang. Lalu juga berbicara terkait security testing-nya. Jadi itu pasti kalau security testing itu maksudnya itu bisa dibilang pastikan kalau kita berbicara terkait perangkat IT gitu ya, itu kan pasti ada OS juga.
di mana biasanya itu pasti kita melakukan upgrade OS ya, agar si vulnerability di OS lama itu bisa hilang, makanya kita upgrade ke OS baru, kayak gitu. Itu kan kalau perangkat OT kayak router, switch, atau access point. Tapi gimana kalau kita berbicara terkait perangkat OT? Kita nggak bisa sembarangan melakukan upgrade patching karena tadi, yang pertama itu kan pasti availability. Nah, jadi gimana caranya kita melindungi perangkat OT ini, tapi itu dengan meminimalisir downtime itu ya. Nah, itu. Ya, jadi ini adalah salah satu produk dari Fortinet. Jadi sebenarnya itu Fortinet itu mempunyai banyak solusi. Jadi yang pertama tuh mungkin saya akan menjelaskan terkait ini dulu ya. Jadi itu kalau kita berbicara terkait topologi di OT, itu tuh sebenarnya terbagi menjadi 5 level. Dari level 0 sampai level 5. Di mana kalau level 0 sampai level 2 itu tuh untuk proses kontrol dan operation zone-nya. Misalnya itu tuh level 0 sampai level 2 itu banyaknya itu untuk perangkat-perangkat seperti misalnya sensor, PLC, atau SCADA gitu ya. Atau level 3 ini untuk level untuk operasional dan monitoring perangkat-perangkat yang ada di level 0 sampai 2. Level 4 sampai 5 ini itu tuh udah masuk level IT. Jadi level IT itu misalnya kalau kita deploy web aplikasi kita, server kita, itu di segmen IT. Level 6 itu juga atasnya itu udah level cloud. Nah ini nih, level 3.5 itu separate antara IT dan OT yang perlu kita proteksi dengan solusi cyber security. Fortinet juga hadir dengan namanya Security Fabric. Jadi di sebelah kanan ini tuh adalah salah satu produk dari Fortinet, ada banyak. Fortinet itu sebenarnya total solusinya itu ada sekitar 30 sampai 40 ya. Jadi itu udah cukup banyak. Yang paling terkenal mungkin solusi dari Fortinet itu ada yang namanya NGFW-nya, Next Generation Firewall-nya. Jadi saat ini tuh NGFW dari Fortinet itu udah leader dari Gartner tuh selama kurang lebih udah belasan tahun. Itu Fortinet itu NGFW-nya leader nomor 1 di Gartner. Lalu juga yang lainnya itu yang bisa kita gunakan di perusahaan kita tuh, Fortinet juga punya access point, juga punya switch juga, ada solusi EDR juga untuk endpoint protection. Jadi kalau kita ingin melindungi pegawai-pegawai kita yang kerjanya work from anywhere atau kerja di mana aja, itu bisa kita gunakan EDR juga untuk proteksi endpoint. Atau juga ada solusi kayak misalnya web aplikasi firewall. Misalnya kita punya website perusahaan, misalnya www.abc.com, itu juga perlu kita lindungin juga. Itu namanya solusinya itu web aplikasi firewall ya. Cyber security untuk melindungi website, web aplikasi firewall. Lalu juga ada sandbox. Sandbox ini tuh, jadi tuh sekarang itu ada istilah yang banyaknya itu namanya zero day attack. Zero day attack tuh bisa dibilang itu tuh serangan-serangan yang belum ada proteksinya. Jadi tuh hacker tuh sekarang tuh pasti tuh semakin waktu tuh semakin canggih, dia akan mendevelop serangan-serangan semakin baru. Nah, si sandbox ini dia itu dapat melindungi serangan yang zero day attack itu. Jadi serangan-serangan yang belum ada proteksinya, yang belum ada signaturnya, itu bisa dilindungi dengan si Forti Sandbox ini. Terus juga mungkin dari Fortinet juga ada solusi untuk multifactor authentication. Kalau misalnya kita ingin login ke perangkat kita, itu kan biasanya kita menggunakan username dan password. Tapi dengan MFA dari Fortinet itu kita bisa menggunakan tambahan, misalnya memasukkan token gitu ya. Jadi setelah memasukkan credential username dan password, kita bisa memasukkan token untuk login ke perangkat kita, kayak gitu. Itu namanya multifactor authentication. Terus juga yang menarik ini ada yang namanya mungkin terakhir ada honeypot. Jadi honeypot itu tuh kalau Bapak dan Ibu belum pernah dengar yang namanya honeypot. Jadi honeypot itu tuh bisa dibilang sebagai decoy. Jadi kalau misalnya kita punya aset kayak kita punya website atau kita punya server, kita bisa menduplikat si aset-aset kita agar si aset-aset kita tuh agar si hacker itu tuh dia bisa menyerang ke duplikat aset kita. Si hacker mungkin dia ingin mengira bahwa dia tuh menyerang ke aset kita, tapi sebenarnya tuh yang diserang itu duplikatnya. Itu bisa duplikat ini tuh bisa kita pakai dengan si Forti Deceptor ini. Jadi
si serangan-serangan si hacker ini tuh bisa kita pelajari juga untuk kebutuhan perusahaan agar kita bisa meningkatkan cyber posture security kita ya, seperti itu. Terus Gartner juga merilis yang namanya Gartner Cyber Security Mass Architecture. Jadi menurut Gartner ini tuh solusi cyber security itu tuh harus dapat terintegrasi satu sama lain. Jadi itu saat ini tuh solusi cyber security itu udah sangat banyak. Misalnya ada NGFW, ada mass security, ada endpoint protection dan lain-lainnya. Jadi itu menurut Gartner itu tuh antar solusi cyber security ini tuh harus terintegrasi satu sama lain agar dapat melakukan, jika ada serangannya itu kita dapat lebih mudah dalam mengontrol serangan tersebut gitu ya, dalam melakukan analisa. Nah, Fortinet itu hadir dengan yang namanya Security Fabric. Jadi yang tadi udah saya jelaskan juga, solusi Fortinet itu sebenarnya cukup banyak, 30-40 produk. Lalu juga solusi Fortinet ini tuh dapat terintegrasi satu sama lain. Nah itu cuma ada di solusi Fortinet doang, tidak ada di solusi vendor lain. Fortinet juga sebenarnya udah bekerja sama dengan beberapa partner dunia untuk melindungi perusahaan OT teknologi juga ya. Ini mungkin yang akan saya highlight ada satu company, yaitu adalah namanya, nah ini saya akan melakukan overview terkait presentasi terkait salah satu produk yang dapat terintegrasi dengan Fortinet, yaitu adalah Claroti. Belumnya ada yang pernah dengar nggak? Claroti itu apa? Ya, belum ya. Jadi emang sebenarnya tuh kami Exclusive Networks itu merupakan distributor resmi juga dari Fortinet dan Claroti juga. Jadi kebetulan itu tuh Fortinet itu dia dapat terintegrasi dengan Claroti untuk melindungi perusahaan OT kita. Nah, jadi itu ada beberapa challenge juga. Jadi challenge yang pertama itu mungkin pernah nggak kita tuh ditanyain berapa total aset kita? Nah itu ya. Misalnya, soalnya saya udah beberapa kali ya ketemu dengan end user yang emang dia tuh bergerak di bidang perusahaan manufaktur gitu. Ketika saya tanya total aset perusahaan Bapak tuh udah berapa banyak gitu ya. Itu dia juga sebenarnya masih bingung. Misalnya kalau saya tanya total jumlah sensor Bapak tuh ada berapa, total jumlah PLC berapa ada berapa, atau total CCTV Bapak ada berapa deh, atau total sensor lampu itu ada berapa, itu mereka masih bingung. Itu ada beberapa challenge dari OT environment yang pertama. Terus yang kedua itu belum adanya policy yang optimal untuk melindungi aset-aset dari perusahaan kita. Jadi misalnya pastikan kita mempunyai banyak aset kayak misalnya ada sensor, PLC, dan lain-lainnya. Masih banyak policy yang belum optimal untuk melindungi keseluruhan aset kita gitu ya. Jadi misalnya kalau ada aset OT kita itu terkena serangan malware, kalau misalnya ada policy di mana policy itu ada security-nya, itu pasti dapat melindungi serangan-serangan malware tersebut. Tapi masih banyak perusahaan yang belum mempunyai policy yang optimal untuk melindungi keseluruhan aset tersebut. Yang ketiga itu vulnerability. Jadi vulnerability itu bisa dibilang tuh celah ya. Celah untuk hacker atau third party itu untuk masuk ke aset kita. Jadi pasti kalau si hacker ini dia tuh ingin membobol company kita gitu ya, dia itu pasti akan cari nih aset-aset mana aja yang vulnerable agar saya bisa memasukkan komen agar bisa masuk gitu ya. Gimana caranya si hacker ini bisa tahu aset-aset apa aja yang vulnerable gitu ya? Dia pasti akan melakukan scanning nih. Misalnya dia melakukan scanning dari keseluruhan aset itu ada ribuan vulnerability. Jadi itu ada ribuan pintu untuk hacker untuk masuk gitu ya. Jadi kita juga perlu tahu nih di aset company kita tuh ada total berapa vulnerability. Karena vulnerability itu termasuk pintu bagi hacker agar bisa masuk menjalankan komen-komen untuk menyerang ke perusahaan kita gitu ya. Ya terus yang keempat itu adalah kalau kita berbicara terkait perusahaan OT, itu tuh kita tuh tidak dapat melakukan patching terhadap aset-aset di perusahaan OT. Kenapa? Karena
requirement di perusahaan OT itu yang pasti availability. Tidak boleh terjadi adanya downtime gitu ya. Kalau kita berbicara terkait perusahaan IT, itu pasti kalau kita ingin melakukan upgrade, misalnya upgrade firewall, upgrade router, upgrade switch, itu pasti bisa lah dilakukan di jam after office gitu ya. Kita upgrade OS, paling downtime minimal 10 menit udah nyala. Tapi kalau kita lakukan upgrade patching, perusahaan perangkat-perangkat kayak SCADA, itu downtime misalnya 1-2 menit, pasti kerugiannya ada miliaran dolar. Jadi itu kita tidak bisa melakukan patching terkait perangkat-perangkat OT itu. Nah, jadi ini ada dashboard, contoh dashboard dari Claroti. Jadi Claroti itu bisa membantu kita kalau kita tuh misalnya belum tahu nih total aset kita tuh ada berapa. Jadi Claroti itu dia akan melakukan scanning ke topologi perusahaan kita, ke aset perusahaan kita, biar kita tahu nih total aset itu berapa. Itu yang di kiri atas tuh, total aset kita tuh, kita tahu ada total 2100. Dia bakal ke segmentasi lagi. Dari 2100 itu yang termasuk aset IT ada berapa, yang termasuk aset OT ada berapa, yang termasuk aset IoT ada berapa. Nanti disegmentasi lagi, di breakdown lagi. Dari aset tersebut tuh yang termasuk PLC ada berapa, yang termasuk OT ada berapa, HMI ada berapa. Nanti juga bisa di breakdown by vendor lagi. Yang termasuk PLC Rockwell ada berapa, PLC Honeywell ada berapa. Nanti di breakdown ini tuh IP address. Yang termasuk segmen sekian ada berapa, kayak gitu. Jadi bisa kita breakdown. Ini salah satu dashboard dari Claroti ya. Terus juga di Claroti ini tuh kita bisa tahu aset-aset di komponen kita tuh ada vulnerability apa aja. Misalnya dari total 2100 aset tadi, ada vulnerability apa aja di total 2100 aset tersebut. Kita bisa ngeliat nih, risk score-nya tuh 81. Kenapa 81? Karena di aset tersebut tuh ada 20 sistem yang belum ke unpatch dan lain-lainnya. Ini informasi detailnya bisa kita lihat. Terus misalnya di aset tersebut tuh dia itu tuh menggunakan unsecure protokol, dan misalnya tuh juga ada unpatched vulnerability, dan itu udah banyak. Nah, jadi ini juga ada beberapa tampilan dashboard dari Claroti juga. Jadi ini nih, misalnya di salah satu aset kita bisa melihat CVS score-nya berapa nih. CVID-nya berapa. Jadi kalau CVS score-nya ini 10, berarti vulnerability ini termasuk critical ya, bisa dibilang. Detailnya apa? Jadi itu vulnerability ini tentang apa? Nanti juga kita dikasih deskripsi secara detail, penjelasan detail terkait vulnerability itu tentang apa sih. Terus kita juga dikasih tahu remediasinya itu kita harus ngapain. Gitu ya. Selain Claroti ini memberikan informasi terkait vulnerability, dia juga memberikan informasi remediasinya. Gimana caranya kita harus ngilangin vulnerability ini, kayak gitu. Lalu juga ada yang namanya network protection juga. Jadi setelah Claroti melakukan scanning ke aset topologi kita, dia itu dapat membuat yang namanya virtual zone, atau tuh bisa dibilang topologi ya. Jadi tuh bisa kita lihat tuh, ini itu ada level 0 sampai level 6. Jadi tuh di level 0 itu tuh biasanya tuh kayak sensor, itu ada perangkat apa aja. Aset-aset yang termasuk di level 1, 2, 3, 4, 5 itu ada apa aja. Ini bakal dibikin secara otomatis gitu ya. Terus ada yang merah ini artinya tuh aset kita tuh sedang terkena, bisa dibilang tuh ada indikasi serangan atau ada threat detection. Kayak gitu. Kita bisa melihatnya nih dengan Claroti. Terus juga sebenarnya ini tuh kayak ada garis-garis gitu sih. Jadi misalnya ini ada garis ke sini, ini ada garis ke sini, ini ada garis ke sini, tapi di layar ini nggak kelihatan. Maksudnya garis-garis itu apa? Itu artinya komunikasi. Jadi tuh si aset ini tuh dia ada komunikasi kemana aja, dia ngirim data kemana aja. Misalnya dia ngirim data ke sini, terus dia ngirim data ke sini, terus dia ngirim data ke sini. Jadi itu kita tahu. Kayak gitu. Nah, ini juga ada tampilan fitur yang lain. Jadi si Claroti itu dia juga bisa berfungsi sebagai remote access atau VPN. Jadi misalnya kalau kita belum ada solusi remote access ke perangkat OT kita, ini Claroti juga bisa membantu kita.
Jadi kita bisa melakukan remote dari luar kantor ke sensor kita ataupun perangkat OT yang lain. Terus juga ada fitur yang bagus itu, ini ada live session juga. Jadi misalnya ada vendor yang ingin melakukan remote access ke perangkat OT kita, tim operasional itu dapat melakukan live monitoring. Jadi ada fitur live session-nya juga. Jadi kita dapat tahu juga nih si tim operatornya dapat melakukan monitoring si vendor ini tuh dia ngapain aja, melakukan perubahan apa aja. Nanti di akhir record ini, di akhir live session ini tuh bakal dibuat record secara otomatis, bakal dikasih tahu summary-nya juga seperti apa. Kayak gitu. Nah, ini juga ada salah satu fitur juga nih, misalnya konfigurasi download, threat detection juga. Jadi kita juga dapat tahu nih, ada behavior yang termasuk indikator attack apa aja. Salah satunya ada konfigurasi download yang dilakukan oleh dari sebenarnya ada source-nya IP berapa gitu ya. Ada IP berapa dan username apa tapi nggak kelihatan. Kenapa konfigurasi download ini severity-nya kritikal bisa 100? Karena kalau konfigurasi aset kita di download itu kan pasti konfigurasinya bisa diubah-ubah gitu ya. Bisa diubah-ubah jadi misalnya dari perangkat yang tadi awalnya nyala sampai jadinya mati. Makanya dia termasuk kritikalnya 100. Ini juga ada beberapa dashboard dari Claroti juga. Kita juga mendapatkan informasi terkait threat detection-nya. Jadi tuh kita juga tahu nih, ini misalnya ada serangan Trojan. Di aset kita tuh terindikasi adanya serangan Trojan. Di aset kita yang mana, serangannya itu berasal dari IP berapa. Jadi kita bisa tahu ada serangan-serangan apa aja kayak Trojan, GNDI, dan lain-lainnya. Gitu. Kita bisa tahu. Jadi tuh si Claroti ini tuh sebenarnya dapat terintegrasi dengan FortiGate. Jadi kalau misalnya di Bapak dan perusahaan Bapak dan Ibu itu udah punya FortiGate, kalau Bapak dan Ibu tuh beli Claroti itu dia dapat terintegrasi. Cara kerjanya gimana? Si Claroti kan tadi kan dia udah melakukan scanning nih. Scanning. Tadi yang tadi di set awal itu total aset kita misalnya ada 2100 aset. Kita tahu nih 2100 aset tuh Claroti tahu IP address-nya berapa aja. Total objek 2100 aset itu dapat diimport otomatis ke FortiGate. Gitu ya. Kalau misalnya nggak ada Claroti, kita kan masih perlu tahu. Kita kan pasti nggak tahu nih total aset kita berapa aja. IP address kita berapa aja. Kalau kita membuat objek di firewall kita kan pasti kesulitan ya. Makanya Claroti itu dapat membantu itu. Jadi keseluruhan aset yang udah di scanning oleh Claroti dapat diimport ke FortiGate. Terus Claroti juga dapat membuat rule-nya secara otomatis nih. Rule otomatis diimport ke FortiGate. Jadi misalnya di tabel yang threat detection tadi yang kayak ada topologi tadi, topologi level 0 sampai level 6, tadi kan kayak ada gambar garis gitu ya antar objeknya. Itu sebenarnya komunikasi antar aset. Nah, Claroti secara otomatis dia akan membuat rule yang diimport ke FortiGate. Rule komunikasi dari aset tersebut tuh ada komunikasi kemana aja, pakai service apa aja. Dari rule ini pertama pasti bisa kita evaluasi dahulu, apakah rule ini udah benar atau enggak. Lalu bisa kita aktifkan nih fitur security-nya. Karena di firewall-nya FortiGate itu kan pasti ada banyak fitur security. Kayak misalnya ada antivirus, ada web filter, ada IPS, ada app control. Itu bisa kita masukkan fitur security ini ke policy ini, jadi komunikasi antar aset di perusahaan itu udah aman. Nah, jadi itu caranya. Jadi, kenapa kita membutuhkan ini sebenarnya, Claroti dan FortiGate? Karena tadi, perusahaan-perusahaan OT itu kan pasti, itu kan yang pertama kan requirement-nya pasti availability. Kita nggak bisa sembarangan melakukan update patching. Karena tadi, kerugiannya bisa miliaran dolar. Nah, karena tidak bisa melakukan patching, vulnerability itu kita lindungi dengan security profile dari FortiGate. Jadi walaupun kita nggak melakukan patching ke perangkat OT kita, asalkan ada security profile dari FortiGate, itu udah pasti aman. Oke, jadi bagaimana caranya Fortinet melindungi untuk operasional topologi? Jadi Fortinet itu tuh dia ada yang namanya rugged itu ya. Dia mempunyai FortiGate rugged, FortiSwitch rugged, dan FortiAP rugged.
Rugged ini tuh maksudnya tuh si hardware-nya ini tuh didesain emang untuk digunakan di perusahaan-perusahaan manufaktur yang notabene itu yang suhunya itu panas gitu ya. Jadi tuh FortiGate itu ada FortiGate yang biasa, yang biasanya tuh kalau kita pakai di data center gitu ya, data center kantor. Lalu juga ada FortiGate Rugged. Rugged ini yang biasanya digunakan di manufaktur atau industri kayak gitu. Jadi ada yang namanya Forti Rugged, Forti Switch Rugged, dan Forti IP Rugged. Jadi perangkat Rugged dari Fortinet ini tuh dapat kita gunakan di perusahaan OT. Lalu juga perangkat Rugged ini tuh dia udah include dengan fitur security-nya. Misalnya ada antivirus, ada IPS, ada SD-WAN, DNS filtering, dan lain-lain. Gimana caranya kalau misalnya kita masih bingung nih, perusahaan kita tuh belum ada security sama sekali. Gimana caranya kita memulai agar perusahaan kita tuh bisa terproteksi dengan cyber security gitu ya. Yang pertama tuh kita bisa menggunakan NGFW-nya dahulu, NGFW-nya dari FortiGate. Lalu juga ada yang namanya dari solusi Fortinet tuh ada yang namanya FortiManager dan FortiAnalyzer. Jadi misalnya kalau perusahaan Bapak ini tuh beli 10 FortiGate, beli 20 FortiGate. Kalau kita lakukan monitoring dari 20 perangkat kan pasti itu akan repot gitu ya. Jadi tuh Fortinet itu punya solusi manajemen dan analitiknya, namanya FortiManager, agar si melakukan monitoring dan push policy itu lewat satu pintu. Jadi si FortiManager ini dia akan melakukan push policy ke 20 perangkat FortiGate itu. Gitu ya. Itu perangkat yang terpisah. Terus juga kalau misalnya Bapak dan Ibu butuh solusi untuk external segmentation, kita juga bisa menggunakan switch dari Fortinet dan access point dari Fortinet. Bisa menggunakan switch yang rugged ataupun access point yang rugged gitu ya. Yang terakhir, yang keempat untuk akses kontrolnya itu kita juga ada use multifactor authentication, kita juga ada device authentication juga dengan FortiNAC. Nah, yang kelima, untuk melindungi level 5 atau level internet DMZ, kalau misalnya kita punya web aplikasi, misalnya www.123.com, itu kita bisa proteksi dengan web aplikasi firewall. FortiWAF ya, FortiWeb, untuk melindungi web aplikasi kita. Terus juga, ini tuh ada Secure SD-WAN. Jadi misalnya kalau perusahaan Bapak dan Ibu tuh punya banyak cabang, banyak misalnya di Indonesia itu ada 20 cabang misalnya ya. Dengan kalau kita beli FortiGate yang tadi tuh, kita install FortiGate di 20 cabang itu, si SD-WAN itu tuh bisa membentuk adanya koneksi dari 20 cabang itu dengan SD-WAN-nya dari FortiGate. Jadi ke 20 cabang di perusahaan kita tuh dapat saling terhubung agar dapat saling mengakses aset di satu perusahaan A ke perusahaan B kayak gitu ya. Nah, yang terakhir itu untuk melakukan defense terkait unknown malware itu kita bisa menggunakan sandbox, ada Forti Sandbox. Jadi Forti Sandbox ini tuh biasanya digunakan untuk melindungi zero day attack. Attack yang terbaru yang belum ada proteksinya. Itu ada Forti Attack. Lalu juga ada FortiCM. Jadi misalnya kalau di perusahaan kita tuh banyak vendor, misalnya ada Checkpoint, ada F5, ada NetScout dan lain-lainnya. Kalau kita ingin melakukan monitoring ke semua perangkat itu lewat satu perangkat, kita bisa pakai FortiCM. Jadi FortiCM ini dia bisa melakukan monitoring multiple vendor lewat satu dashboard gitu ya. FortiCM. Bagaimana sih si Claroti ini menginstalasinya ke FortiGate gitu? Apakah didirect langsung ke FortiGate atau melalui media switch dengan port switch-nya itu di mirroring gitu Pak. Jadi nge-grab data si Claroti ini dari mirroring switch tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua terkait license Pak. Yang kita tahu untuk license FortiGate itu ada dua ya Pak. Yang pertama itu license untuk yang anti-spam, virus, virtual IPS. Dan yang kedua adalah license RMA. Replacement untuk si device-nya gitu ya. Apakah si license Claroti ini itu include dengan subscription yang anti-spam tersebut atau ini add-on lagi? Itu yang kedua. Dan terakhir yang ketiga Pak,
Yang ketiga ini berkaitan dengan SD-WAN, Pak. Oke. Saya minta saran gitu ya. Ketika nggak usah banyak-banyak cabangnya, tapi 2 aja gitu. Lebih hemat pakai SD-WAN, tapi di atas perangkat FortiGate itu ada kita berlangganan ISP atau kita berlangganan dengan menyewa local loop dari provider. Sehingga kan sama-sama bisa intranet nih. Menurut Bapak sarannya lebih efektif yang mana gitu? Ya, terima kasih. Jawaban yang pertama untuk integrasi antara Fortinet dan Claroti. Jadi untuk deployment Claroti itu sebenarnya cukup kita colokkan ke core switch ya. Kita konekkan ke core switch, dia metode itu menggunakan span port atau mirroring. Jadi dia nggak akan mengganggu real life production company lah ya, kayak gitu. Terus untuk integrasinya, si FortiGate itu perlu reachable ke Claroti itu. Jadi asalkan kedua perangkat itu udah saling terhubung, bisa saling ngeping, itu nanti di dashboardnya Claroti, kita tinggal masukin aja nih IP address FortiGate-nya berapa, username passwordnya berapa, itu berarti udah terintegrasi. Kayak gitu ya. Itu jawaban pertanyaan pertama, Mas. Terus yang kedua itu terkait licensing. Di FortiGate itu sebenarnya ada licensing dari FortiGate. Yang pertama tuh ada ATP, itu ada bundlingnya atau Advanced Threat Protection. Jadi kalau kita beli license ATP itu kita udah dapat fitur kayak misalnya application control, botnet, antivirus, dan IPS. Lalu yang kedua tuh juga ada UTP. UTP itu kita udah include 2 fitur untuk 2 bundle untuk ATP, tapi plus web security-nya. Kita ada web, video, and DNS filtering. Yang SMB ini itu untuk fitur FortiGate yang tipe 80 ke bawah. Misalnya tipe 60 dan 40 gitu ya. Di atas 80 itu kita menggunakan license ATP atau UTP. Lalu selanjutnya ada tipe license ENT atau Enterprise. Itu ada tambahan add-on tuh yang nomor 4 tuh ada device security. Itu untuk memproteksi IoT dan OT. Ini biasanya digunakan untuk FortiGate Rugged. Jadi kalau kita punya perangkat IoT atau OT, kayak misalnya smart kamera, PLC, dan lain-lainnya, kita bisa memproteksi perangkat tersebut dengan additional license, pakai license yang tadi, device security atau ENT. Karena perangkat-perangkat IT dan perangkat IoT itu biasanya menggunakan protokol-protokol dan proteksi yang berbeda. Jadi makanya itu dibutuhkannya additional license. Yang terakhir itu juga ada à la carte. Kalau à la carte itu tuh kita belinya satuan. Jadi misalnya kalau kita pengen butuh fitur web security aja ya bisa, kita beli satuan. Tapi biasanya itu jatuhnya lebih mahal. Jadi biasanya tuh kita tuh jualnya itu pakai yang license-nya UTP karena fiturnya udah komplit. Tapi kalau untuk perusahaan OT kita bisa pakai yang ENT. Nah, untuk license si FortiGate dan Claroti itu emang berbeda. Ini untuk license FortiGate. Claroti itu dia punya license separate license-nya. Jadi kalau misalnya kita udah beli license yang ENT misalnya, terus kita punya perangkat Claroti. Jadi ya itu tadi, si security ini tuh dapat digunakan untuk melindungi perangkat-perangkat aset-aset di company kita. Jadi si Claroti-nya melakukan scanning, total asetnya ada berapa, dia akan nge-push policy secara otomatis ke FortiGate, FortiGate-nya yang akan melakukan blocking, tapi diperlukannya license ini. Yang kedua, itu jawaban nomor 2 Mas ya. Yang ketiga, kalau kita menggunakan SD-WAN, jadi itu tipe internet yang biasanya kita gunakan tuh ada 2 biasanya. Ada yang namanya broadband atau tuh MPLS atau private internet gitu ya. Jadi kalau dari sisi cost itu pasti lebih mahal yang MPLS karena itu kan udah koneksinya tuh udah ke encrypt gitu ya. Lebih murah menggunakan yang broadband. Tapi kalau kita menggunakan SD-WAN dengan FortiGate, itu kita bisa mengganti koneksi yang tadinya MPLS pakai ke broadband aja. Jadi kita internetnya pakai broadband, tapi itu nanti si tunnelnya itu dibungkus pakai SD-WAN-nya FortiGate. Jadi requirement-nya kita cuma butuh, kalau misalnya ada 2 site, kita install FortiGate di 2 site, site 1, site 2. Kedua site ini tuh pakai internet broadband. Nanti dari internet broadband ini, koneksinya itu bisa dilakukan secure atau di-encrypt pakai si SD-WAN dari FortiGate.
Jadi itu sebenarnya sama aja kalau kita udah beli yang MPLS. Tapi dari sisi cost pasti jauh lebih murah menggunakan SD-WAN dari FortiGate. Kayak gitu. Untuk layanan supportnya ya, biasanya kan kalau kayak distribution switch gitu ya, itu kan harus atau perangkat HA gitu ya, high availability yang harus aktif 7x24. Kalau sampai rusak itu supportnya seperti apa gitu. Kalau merek sebelah kan ada SmartNet gitu ya. Kalau ini mungkin apa gitu layanannya gitu. Seperti itu sih. Terima kasih. Kalau misalnya terjadi kerusakan, jadi kalau misalnya kita membeli perangkat FortiGate Rugged atau FortiSwitch Rugged, kita juga perlu membeli ada yang namanya di DRMA. DRMA itu fungsinya apa? Jadi misalnya kalau perangkat kita itu terjadi kerusakan hardware function gitu ya, perangkat kita nggak bisa beroperasi lagi, itu prosedurnya perangkat yang rusak ini bisa kita kirim ke distributor. Bapak belinya ke distributor mana? Nanti distributor akan membantu di perangkat Bapak yang switch yang rusak ini, itu akan dikirim ke pabriknya, ke pabrik Fortinet, nanti akan diganti dengan perangkat penggantinya. Jadi nanti perangkat pengganti itu akan dikirim, lalu dikirim dari distributor ke company Bapak. Itu waktunya itu kurang lebih sekitar 1 bulan. Kayak gitu. Tapi kalau Bapak beli DRMA, itu ada yang DRMA itu nanti akan ada perangkat yang ready. Perangkat yang ready itu biasanya disimpan di distributor juga atau di partner. Jadi sambil menunggu proses perangkat baru itu bisa ada perangkat penggantinya. Jadi kan tadi kurang lebih sebulan, tapi kita udah perangkat penggantinya yang ready. Itu bisa langsung dikirim ke perusahaan Bapak. Nanti kalau perangkat pengganti yang baru udah ada, baru nanti dikirim ke perusahaan Bapak. Kayak gitu. Untuk pertanyaan yang pertama, seberapa besar sih firewall Fortinet ini bisa menahan serangan attacker ya? Baik dari eksternal ataupun dari VPN. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk WAF yang ada di Fortinet ini, dia bentuknya ada di cloud apa di device gitu ya? Terus kalau misalkan ada WAF-nya, untuk batasan jumlah domain dan subdomainnya, seberapa banyak itu Pak jumlahnya? Itu aja, terima kasih. Oke, yang pertama ini ada datasheet dari FortiGate. Jadi FortiGate ini ada banyak serinya. Dari paling kecil itu ada series 40 sampai ke middle-nya itu series 200. Ini untuk bentuk appliance-nya. Di luar appliance ini, dia ada bentuk yang VM yang bisa kita install di VMware, Nutanix, atau bisa kita install di cloud. Kayak di Alibaba atau Google gitu ya. Terus lanjut, untuk series data centernya itu ada series 600 sampai seri 4400. Jadi, ketiap series ini, dari series yang paling kecil 40 sampai 4000 itu, sebenarnya itu pasti fiturnya sama. Kalau kita beli license-nya apa ya gitu ya. Perbedaannya itu cuma nih jumlah interface. Misalnya jumlah interface 1G, 10G itu ada berapa. Dan threat protection throughput-nya. Itu yang berbeda. Jadi tiap series itu pasti punya kapabilitas threat protection throughput yang berbeda-beda. Nah jadi itu kalau kita ingin membeli FortiGate untuk melindungi company kita dari serangan-serangan itu, kita perlu ngeliat nih threat protection throughput-nya itu berapa besar. Itu mampu nggak melindungi perusahaan kita itu. Jadi kita perlu melihat threat protection throughput-nya Pak. Karena threat protection throughput dari tiap series itu berbeda-beda. Ya, itu untuk pertanyaan pertama. Lalu yang kedua itu perangkat FortiWeb. Itu dia bentuknya ada yang appliance, VM, dan juga ada yang SaaS gitu ya. Untuk sizingnya, biasanya itu FortiWeb-nya itu di sizingnya itu berdasarkan jumlah throughput dari total web aplikasi kayak gitu. Kalau kita pakai yang appliance itu tuh ada tiap series kayak gini juga itu ada kapasitas yang berbeda gitu ya, bisa memproteksi berapa domain. Berlaku juga yang dengan yang cloud, tiap series itu berbeda-beda. Jadi pasti semakin tinggi appliance-nya makin banyak, makin tinggi throughput-nya dan makin tinggi bisa proteksi berapa domain. Gitu. Kalau misalnya Bapak emang bisa berminat dengan FortiWeb, nanti bisa kita bantu sizing juga gitu ya. Perlu ada
diskusi dan asesmen lebih lanjut kayak gitu. Berarti untuk yang WAF ini untuk cloud-nya belum ada apa gimana, Pak? Cloud-nya udah ada Oh, cloud-nya udah ada ya? di SaaS dia. Oh, this is. Oke, Pak. Cukup. Terima kasih.